A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sahabat Abanani dengan NIM 811422139. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi pelaksanaan putusan tata usaha negara, yang mana video ini atau tugas ini diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Muhammad Imam Gustomi selaku dosen mata kuliah Hukum Tata Usaha Negara, dan juga Bapak Dr. Pratama Heri Herlambang SHMH, dan juga sebagai dosen utama dalam mata kuliah ini. Pernah tidak kalian memikirkan tentang apa itu putusan yang ada di dalam pengadilan? Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang putusannya terlebih dahulu. Jadi, putusan tata usaha negara itu diadakan karena adanya pengadilan, yang mana putusan hakim atau putusan tersebut sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh para pihak yang berperkara untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan hukum dalam negara. Jadi menurut Sudikto Mertukusumo, putusan hakim atau putusan pengadilan yaitu suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang atau diucapkan oleh persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara yang dihadapi oleh para pihak. Untuk pandangan lainnya masih banyak lagi. Jadi di sini saya akan berfokus pada pelaksanaan putusan tata usaha negara tersebut. Jadi pelaksanaan putusan tata usaha negara atau yang disebut dengan eksekusi adalah aturan tentang cara atau syarat-syarat apa saja yang dipakai oleh perlengkapan negara guna untuk membantu para pihak yang berkepentingan untuk menjatuhkan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi isi putusan dalam waktu yang ditentukan. Untuk eksekusi dapat diartikan oleh suatu tindakan lanjut dalam hal melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat atau inkrah. Jadi eksekusi putusan pengadilan itu pelaksanaan putusan yang diambil oleh atau dengan bantuan para pihak luar ataupun pihak dalam. Yang mana berkaitan dengan eksekusi adalah pembatalan surat keputusan yang diikuti oleh rehabilitasi, sanksi administratif, dan eksekusi putusan untuk membayar sejumlah uang atau disebut dengan duang son. Selanjutnya, macam-macam eksekusi dalam pengadilan tata usaha negara dibagi menjadi 3, yaitu eksekusi otomatis, eksekusi hierarkis, dan juga eksekusi upaya paksa. Untuk yang pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Eksekusi otomatis terdapat dalam pasal 116 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, di mana berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama, salinan putusan pengadilan yang telah diperoleh atau yang telah diucapkan memiliki kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan itu diucapkan. Kemudian putusan yang mewajibkan kepada pejabat atau badan pemerintah untuk mencabut keputusan tata usaha negara (Katun) pada dasarnya memerlukan pelaksanaan. Namun dalam pasal 116 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 memberikan penyelesaian secara otomatis, yaitu dalam waktu 4 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap itu dikirimkan kepada pihak tergugat, dan tergugat tidak dapat melaksanakan pencabutan keputusan tata usaha negara tersebut yang telah dinyatakan dalam pengadilan sebelumnya,
maka katun tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum menetap baginya. Jadi ingat ya guys, untuk waktunya itu 4 bulan. Kalau tidak ada apa-apa selama 4 bulan, tidak memiliki hukum menetap setelahnya gitu. Untuk penyelesaian eksekusi otomatis ini dipertahankan oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Akan tetapi ketentuan waktu 4 bulan setelah putusan ketentuan berkekuatan hukum menetap itu dikirimkan dan tergugat tidak melaksanakan pencabutan objek sengketa, sehingga maka katun tersebut tidak memiliki kekuatan hukum lagi menurut Undang-Undang Nomor 51. Jadi yang kata saya sebelumnya, 4 bulan setelahnya kalau tidak ada proses atau pemberantasan atau bantahan lagi, maka menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dapat diubah menjadi setelah 60 hari kerja gitu, dan mungkin dapat diterima. Tergugat tidak melaksanakan pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan, maka objek yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum menetap baginya. Menurut pedoman teknis administratif dan teknis peradilan tata usaha negara, jadi ketua pengadilan itu perlu membuat surat yang menyatakan keputusan tata usaha negara tersebut dinyatakan batal dan tidak sah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. Baik surat tersebut dikirimkan kepada para pihak oleh panitera dengan surat tercatat yang ada di pelaksanaannya, dilakukan oleh jurusita atau dalam Mahkamah Agung 2008 itu sesuai dengan sifat dari keputusan tata usaha negara yang masih perlu mempublikasikan pernyataan tersebut agar tidak ada kesinambungan antara masyarakat yang lainnya, sehingga dapat diketahui bahwa katun tersebut bersangkutan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian penjelasan mengenai eksekusi hierarkis, yaitu eksekusi hierarkis diatur dalam pasal 116 ayat 3, 4 dan juga 5 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak lagi diterapkan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Kemudian ditentukan bahwa dalam hal tergugat itu ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya. Apa itu kewajibannya? Yaitu melaksanakan pencabutan keputusan tata usaha negara dan menerbitkan keputusan usaha negara yang baru, sehingga dalam objek gugatan fiktif negatif dan kemudian setelah 3 bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat atau penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan. Jadi agar memerintahkan tergugat itu melaksanakan putusan sebagaimana dalam pengadilan tersebut. Jika tergugat masih tidak mau melaksanakannya berdasarkan pasal 116 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ketua pengadilan dapat mengajukan kepada instansi alasannya menurut jenjang jabatan dalam waktu 2 bulan setelah menerima pemberitahuan dari ketua pengadilan. Jadi untuk memerintahkan pejabat tergugat itu, pejabat tergugat untuk melaksanakan putusan sebagaimana pengadilan ucapkan sebelumnya. Itu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam hal instansi atasan yang dimaksud tidak mengindahkannya, maka ketua pengadilan dapat mengajukan ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat yang bersangkutan melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Begitu teman-teman. Untuk unsur eksekusi hierarkis sendiri, yaitu kembali dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2006 dalam pasal 116. Ketua pengadilan diharuskan untuk mengajukan hal
ketaatan pejabat tergugat dan termohon eksekusi kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan. Di samping itu, dalam mengajukannya kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan yang lainnya. Terakhir, yaitu eksekusi upaya paksa, di mana selama berlakunya mekanisme eksekusi hierarkis, tingkat keberhasilan pelaksanaan putusannya itu relatif rendah, yaitu 30-40% saja. Dengan lahirnya mekanisme upaya paksa, dalam konteks macam ini, banyak pihak yang menaruh harapan bahwa instrumen ini akan dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi efektivitas pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara di masa mendatang. Untuk pembaruan pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan ayat 3 sampai dengan ayat 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengubah mekanisme pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara yang mana awalnya dari eksekusi hierarkis menjadi upaya paksa. Perubahan ini adalah sebagai membentuk koreksi terhadap lemahnya kekuatan atau power badan peradilan yang memberikan peraturan perundang-undangan dan dinilai tidak mampu memberikan tekanan kepada pihak pejabat atau badan pemerintah untuk melaksanakan putusannya. Ditentukan pada ayat 3 pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 bahwa hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya mencabut keputusan tata usaha negara atau katun dan menerbitkan katun yang baru dalam hal objek gugatan fiktif negatif, dan kemudian setelah 3 tahun sejak putusan itu disampaikan kepada pihak tergugat menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu 90 hari kerja sejak diterimanya dan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan yang mengadili pada tingkat pertama agar memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut, di mana perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang pada dasarnya itu tidak mengubah upaya cara paksa ini. Setelah ketua pengadilan memerintahkan untuk melaksanakan putusan menurut pasal 116 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ternyata tergugat tidak bersedia melaksanakannya, maka terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif dari pejabat yang tidak melaksanakan putusan itu sebagaimana dimaksud. Dan kemudian diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitia sejak tidak terpenuhinya ketentuan tersebut. Jadi demikian saya menyampaikan dalam hal ini, kalau faktor hukumnya yaitu ketentuan atau mekanisme eksekusi itu diatur dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 terkait tentang peradilan tata usaha negara yang tidak meneliti contoh-contoh kasus dan putusan pengadilan. Secara yuridis formal tidak memberikan kekuatan atau upaya pemaksa bagi pengadilan tata usaha negara untuk mengimplementasikan putusannya, akan tetapi hanya merupakan untuk pengaturan pokok pelaksanaan eksekusi dan putusan pengadilan tata usaha negara, karena ya memang mekanisme dan tata cara pelaksanaannya belum diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamankan dalam pasal 116 ayat 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga dapat dirasakan ketentuan dari ketiga Undang-Undang
peradilan tata usaha negara tersebut, khususnya pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 masih belum efektif juga dalam eksekusinya. Untuk saran dan ketentuan yang lainnya boleh disampaikan di kolom komentar ya teman-teman. Sekian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf dan berjumpa lagi di lain video insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.